pada tahun 2014 saya syuting Pendekar Tongkat Emas gitu. You know, you have a power. Jadi hati-hati loh Mas Dinu wawancara sama saya. Nanti bisa terlempar. Halo, salam budaya, salam jumpa. Kita bertemu lagi dengan Berita Teater, masih di Omah Kebon bersama Mas Wani Darmawan. Oke. Mas, kita ngelanjutin obrolan tadi Mas. Oke, tadi kan jenengan ngobrolin soal paradigma tubuh dan keaktoran. Nah, saya dengar jenengan juga sedang sibuk untuk membuat buku soal magnetisme tubuh aktor. Ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Magnetisme tubuh aktor itu konsepnya gimana atau gimana penjelasannya Mas? Iki sing rada angel tuturane iki. Ya teman-teman bisa mengecek sendiri. Yang pertama apa arti kata magnetisme ya. Sejauh yang kita ini kan saya juga cuma baca dari Google. Ada satu tempat di Yunani itu namanya Magnesia. Satu tempat yang dia punya kekuatan daya tarik gitu. Dan dari sana kemudian muncul istilah magnetisme itu. Ya pertama magnet ya, sesuatu satu medan yang punya kekuatan untuk menarik gitu. Nah istilah ini kemudian saya pinjam di dalam tubuh manusia. Setiap manusia itu punya daya magnetis, punya kekuatan untuk menarik gitu. Nah ini yang kemudian premisnya adalah bagaimana seorang aktor yang sedang beraksi di atas panggung, bahkan ketika ia sedang berdiam diri, dia punya kekuatan untuk menarik untuk menarik pandangan penonton. Ada sesuatu yang terjadi yang bisa dilontarkan dari tubuhnya dan bisa diterima dari sana. Poinnya adalah itu. Maka kemudian dari itu saya mencoba mengadakan penelitian atas magnetisme itu. Jadi ceritanya begini, pemantiknya itu begini. Pada tahun 2014 saya syuting Pendekar Tongkat Emas gitu. Saya sedang menunggu dilatih secara tubuh gitu. Pelatihnya dari Hong Kong. Kita bisa melihat namanya Sing Sing Siong. Dia ada di banyak film. Ada film Shaolin yang dibintangi oleh Andy Lau dan banyak lagi. Nah, salah satu asisten Sing Sing Siong ini mendekati saya pada waktu itu saya sedang duduk sambil merokok gitu. Kemudian dia bertanya begini, apa yang Anda ikuti? Disiplin apa yang Anda lakukan? Saya waktu itu bingung menjawabnya karena yang dimaksudkan apa, saya nggak ngerti. Saya bilang ya saya aktor, bukan itu. Kamu pasti punya disiplin tertentu gitu. Terus saya diam. Terus dia menguncinya dengan kalimat begini, you know, you have a power gitu. Jadi hati-hati loh Mas Dinu wawancara sama saya. Nanti bisa terlempar karena you have a power itu tadi. Ya kan? Nah poinnya itu. Terus saya agak bukan GR, tapi maksudnya, loh ini maksudnya bagaimana ini? Kalau saya sedang berakting itu kan artinya saya sedang mengeluarkan tenaga gitu. Saya sedang duduk, ngerokok, kenapa dia bisa mengatakan begitu? Dalam pikiran saya mungkin terjadi koneksi yang dua arah antara saya dengan dia, mungkin. Tapi yang lebih penting lagi kemudian, jika apa yang dia katakan itu benar, saya punya satu kekuatan tertentu yang kemudian saya bahasakan sebagai magnetisme itu, kemudian saya bertanya-tanya, arah kedatangannya dari mana? Sejarah kedatangannya dari mana? Jika itu benar, pertanyaan saya adalah, bisakah ini menjadi modul yang kemudian dilatihkan? Itulah sebabnya kemudian saya memulai menulis itu. Nah, terus sejauh ini sebenarnya pemahaman dari Mas Wani sendiri, sebenarnya magnetisme itu seperti apa sih Mas? Bentuknya ataukah sumbernya atau bagaimana itu bisa ada itu gimana Mas?
Nah, kemudian menempuhnya kami memang dengan berbagai olah tubuh ya. Ada kelas magnetisme yang saya buka bersama teman-teman setiap Selasa dan Sabtu di Rumah Kebon. Boleh, siapa aja boleh ikut gitu? Siapa aja boleh ikut. Oke. Dan ada beberapa metode yang kita latihkan. Ada metode Suzuki, ada Tai Chi, Baduajin. Kemudian ini berkembang menjadi seperti sport club. Jadi siapa datang, dia punya apa, share, kemudian kita berdialog. Nah, kenapa latihannya tubuh? Yang pertama kan manusia memang ketubuhan. Bahkan seluruh yang ada, pikiran, perasaan, otak, ya itu di dalam tubuh. Nah, maka itu yang kemudian kita latihkan. Mengapa olah tubuh? Sebetulnya poinnya begini. Tubuh menjadi sehat. Poinnya begitu. Yeah. Tapi sehat seperti apa gitu. Kemudian saya kulik dari beberapa catatan. Nah, di dalam tubuh ini memang terkandung jalur meridian. Nah, olah tubuh tertentu itu konon memang membuka jalur meridian itu supaya jalur meridian, jalur energi itu membuka. Belajar dari situ. Nah, kemudian kalau ngomong keseluruhan tentu ada keterkaitan dengan seluruh tubuh. Maksudnya kemudian analisanya bukan hanya verbal physically, tapi kemudian ya dari susunan otak, cara kerja saraf dan sebagainya, semacam itu. Oke. Berarti memang apakah kalau disederhanakan, apakah memang magnetisme ini memang bentuknya energi atau gimana sih Mas sebenarnya? Ya, energical ya. Energical, sifatnya energical gitu. Nah, kalau di bela diri tertentu kan ada pematahan benda keras, ada gitu. Tentu saja bukan ke sana, kita bukan ke sana, tapi bagaimana seorang aktor melontarkan bahasa tubuhnya, melontarkan kalimatnya itu bisa sampai. Bukan hanya sampai, tapi dia bisa sampai dengan tajam. Seperti pada kemampuan aktor-aktor tertentu yang magnetismenya kuat, dia bicara itu ada kontak dengan penonton sehingga penonton diam. Kalau di pengalaman kan kita bisa melihat nih, ada orang membaca puisi atau bermonolog, tapi penontonnya tetap omong-omongan dewe gitu. Tapi ada aktor yang bicara seketika, kalau bahasa fantastisnya itu penonton tersihir gitu. Dia diam dan mengikuti. Nah, pada saat itulah kerja meridian atau kemudian kerja energi kelistrikan di dalam tubuh, magnetismenya bekerja. Gitu. Oke. Berarti memang tidak semua aktor memang memiliki magnetisme seperti itu, Mas? Atau memang untuk bisa memiliki itu haruskah melalui olah tubuh ataukah ada cara yang lain, Mas? Gimana? Nah, kalau cara yang lain maksudnya olah tubuh itu satu hal. Tapi cara yang lain tuh juga ada lagi. Maksudnya kemudian dari beberapa catatan yang saya baca, perihal magnetisme, perihal tubuh, perihal misteri manusia misalnya gitu, memang terjadi ketika kita melakukan soliloquy gitu, bukan hanya soal energi kelistrikan di dalam tubuh, tapi juga cara kerja otak dan susunan saraf. Nah, mengapa kemudian, dari situ saya bisa mengerti bahwa kalau di dalam bahasa tantranya itu di tulang sumsum manusia, di tulang belakang itu kan ada yang disebut trinadi. Itu nadi-nadi besar yang terkandung jalur meridian. Kalau dalam istilah Bango Putih, dalam istilahnya Su itu ada meridian kanan, meridian kiri, meridian depan, meridian belakang yang diolah dengan cara-cara tertentu. Tetapi goal pada seni peran, pertama memang verbal kalimat, yang kedua adalah tubuhnya. Bagaimana kita sering menonton
seorang aktor gitu dia tidak bicara tapi ini kok kuat banget ya gitu. Ini apa ini? Nah itu yang sampai sekarang ya saya belum bisa menyimpulkan. Saya masih terus menulis dan ya ngobrol sama teman-teman di dalam latihan-latihan itu. Ya ini sih Mas, aku kemudian kepikiran seperti misalnya almarhum Slamet Gundono itu. Dia ya tubuhnya besar. Mungkin dia memang tidak banyak melakukan olah tubuh, tapi dia tetap memiliki daya tarik yang sangat kuat gitu. Ya mungkin melalui cara yang lain itu ya Mas, yang masih. Cara yang lain adalah kita punya kehendak, berkehendak. Kalau dari catatan neurolinguistic programming itu, ya kita mesti punya kehendak. Kalau kita nggak punya kehendak, kita tidak bisa memerintah, otak tidak bisa memerintah apa yang kita mau. Nah, kehendak ini menjadi satu media yang kuat untuk melakukan komunikasi, baik itu dengan tubuhnya atau dengan kalimatnya. Nah, kehendak inilah yang dalam susunan saraf dan otak ini yang letaknya ada di sana. Artinya kesadaran di luar dalam tanda kutip di luar tubuh itu sendiri. Tubuh maksudnya organ-organ ini ya meskipun otak juga bagian organ di dalam tubuh, tapi di dalam kehendak itu kemudian tersimpan mental. Nah ini kesadaran ini yang kemudian mesti dilatih. Karenanya pertanyaannya seperti Anda mencontohkan Slamet Gundono, saya juga bisa mencontohkan misalnya Landung Simatupang. Dia juga nggak pernah lari-lari, nggak pernah salto 3 kali sehari 1 sendok makan, ya enggak. Kayak jenengan. Enggak begitu. Iya. Tapi kenapa dia punya kekuatan itu? Benar. Karena dia punya afirmasi terhadap tubuhnya, punya kehendak. Kayaknya seperti itu. Sementara ini seperti itu. Berarti memang temuan Mas Wani memang magnetisme itu paling utama pada kehendaknya ya Mas ya. Selaras ya ketubuhan, maksudnya merawat kesadaran atas organ-organ tubuhnya, termasuk otak, termasuk. Karena kalau kita ngomong saraf, hati itu hanya organ. Perasaan, pikiran itu ya otak. Nah itu yang kemudian dikelola gitu. Kalau begitu, kalau menurut temuan jenengan sejauh ini apa sih sebenarnya yang menjadi kendala terbesar seseorang ketika berusaha untuk menggali magnetisme itu sih Mas? Selama ini, misalnya, misalnya tadi kayak kehendaknya kurang kuat atau mungkin dia punya keterbatasan tubuh atau gimana Mas? Nah kalau di situ itu yang sekarang ini sampai hari ini saya belum menemukan sendiri tolok ukur apakah ciri-ciri seseorang terbangkitkan magnetismenya itu seperti apa. Itu saya belum punya tolok ukur. Meskipun kalau kita ngomong energi bumi dengan hitungan-hitungan hertz gitu, ada satu alat saya lupa namanya, alat yang bisa mengukur bahwa ketika kita diam semesta itu bicara. Itu ada alat ukurnya. Ada teman yang punya, sehingga ketika kita diam dengan alat ukur itu, ini loh Mas, pergerakannya seperti ini. Kenapa kita tidak mendengar? Ya hertznya beda. Di bawah 5 hertz ya kita nggak bisa mendengar. Anjing mungkin mendengar atau binatang yang lain gitu. Nah alat ukur ini yang saya belum temukan. Maka itu kemudian berpengaruh di dalam penulisan saya. Saya tidak bisa menulis ala-ala akademik gitu. Dengan pembuktian ini akan kekurangan waktu dan kekurangan alat untuk begitu. Maka di dalam menulis itu kemudian aku cerita wae gitu. Saya bercerita ada fenomena begini supaya tidak menuju ke arah pura-puranya saintik bulannya ya ora nyanda gitu. Enggak, tapi aku ingin bercerita itu. Maka pengen nanti di dalam buku saya juga mendapatkan tanggapan dari tulisan orang yang sangat berbeda disiplinnya. Misalnya orang dari NLP atau orang dari dokter saraf atau apa. Supaya punya komparasi untuk begini cara kerjanya gitu. Wah. Jadi belum menemukan itu, saya belum bisa menjawab juga. Berarti masih terus menggali nih ya Mas? Iya. Oke.
Menarik ini Mas. Oke. Kata menarik ini ada royaltinya loh ya. Ya, apa? Kira-kira bukunya ini masih sudah sampai berapa jauh sih Mas? Apa udah tinggal cetak atau masih? Oh enggak, draftnya kemarin jadi 50%, katakanlah begitu ya. Okay. Tapi setelah saya baca ulang, wah ini cara penulisannya mesti berbeda lagi. Saya lebih, ya itu tadi ya saya bilang, kemudian saya menuliskannya dengan gaya storyal, bercerita pada suatu hari gitu. Bukan sebagaimana yang saya ketahui, bukan kayak skripsi. Kayak teoritis gitu ya. Wah enggak, pengantar masalah ini. Lah saya enggak nyandra itu nanti malah enggak bisa. Ya. Oke, kita tunggu ya, penasaran dengan bukunya. Semoga ini bisa menjadi pancingan juga untuk teman-teman lainnya yang dari ahli syaraf atau apapun lah itu, untuk bisa sama-sama ini bisa memancing diskursif tentang magnetisme tubuh ini Mas. Oke. Akan kita lanjutkan lagi obrolan kita Mas di episode berikutnya. Terima kasih, semoga obrolan hari ini cukup nyantol ya dengan magnetisme teman-teman semua di rumah. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam budaya.